البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mustalahul Hadis karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Disimak barakallahu fik halaman 82. Halaman 82 yang punya kitab disimak. Kita masih berada pada penjabaran penjelasan seputar Al-Kutubus Sittah. 6 kitab induk dikenal dengan Al-Ummahatus Sitt. Al-Ummahatus Sitt yaitu kitab induk yang 6. Yang sudah kita bahas 5. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi. Tinggal satu sekarang, Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kami nasihatkan agar antum punya catatan khusus untuk mengumpulkan nama-nama dan kunyah barakallahu fik ashab Al-Kutubus Sittah. Pemilik 6 kitab tersebut. Ya, siapa namanya Imam Bukhari, siapa namanya Muslim, siapa nama Imam Abi Dawud, siapa nama Imam Tirmidzi, siapa nama Imam An-Nasa'i, dan juga sekarang yang akan kita bahas siapa nama Imam Ibnu Majah. Biar nanti kalau ada pertanyaan tahu jawabnya. Paham ya? Nah, sudah antum kumpulkan itu mudah, nanti ketika antum lupa tinggal buka ketemu. Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Imam Muslim, Abu Husain Muslim Ibn Hajjat An-Nisaburi. Imam Abi Dawud, Sulaiman Ibn Ash'as As-Sistani. Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi. Imam An-Nasa'i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Kemudian Imam Ibnu Majah yang sekarang kita bahas ini. Yang akan kita bahas Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih. Kita lihat, kita baca sunannya dulu. Kata beliau, Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah. Kitabun jama'ahu mu'allifuhu murattaban 'alal abwab yablughu nahwa 41 wa 304,000 hadisin. Artinya, Sunan Ibnu Majah itu adalah suatu kitab yang pengarangnya mengumpulkan secara urut berdasarkan bab-bab, alal abwab, berdasarkan bab-bab. Jadi beliau letakkan sesuai dengan bab. Yang mencapai, ya belum itu mencapai kurang lebihnya jumlahnya 4.341 hadis. 4.341 hadis. Nah, 4.341 hadis. Itu sudah tertulis itu ya, itu jumlahnya. Wal masyhur 'inda katsirin minal mutaakhirin annahu sadis min kutubi usulil hadis al-ummahatus sitt. Masyaallah, ini faedah ini. Yang masyhur menurut al-mutaakhirin, orang-orang belakangan, yang masyhur menurut orang-orang belakangan, nah barakallahu fik, kitab Sunan Ibnu Majah ini kitab yang ke-6 dari kitab-kitab yang ada, itu nomor 6 ini. Derajatnya paling rendah itu maksudnya. Dipahami ya? Nomor 1 Bukhari, nomor 2 Muslim, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Nah, Ibnu Majah ini tingkatan yang paling bawah. Paham? Sunan Ibnu Majah ini tingkatan yang nomor 6. Dipahami ya? Kata beliau, annahu sadis min kutubi usulil hadis, bahwasanya Sunan Ibnu Majah itu adalah yang ke-6 dari kitab-kitab induk hadis. Paham ya? Kitab-kitab induk yang 6, yang ke-6 ini Sunan Ibnu Majah. Illa, kata beliau, hanya saja annahu aqallu rutsbatan minas sunan, ya kan? Bahwasanya
Sunan Ibnu Majah ini kedudukannya yang paling sedikit daripada sunan-sunan yang ada. Karena ada Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, nah yang keempat Sunan Ibnu Majah ini. Sunan Ibnu Majah ini paling rendah kedudukannya. Bisa dipahami ya? Paling sedikit kedudukannya dibanding Sunan Nasa'i, wa Abi Dawud, wa Tirmidzi. Hatta kana minal masyhur, sampai-sampai termasuk suatu perkara yang masyhur dan dikenal, anna, disimak ini ya, man farada bihi yakunu dha'ifan ghaliban. Sampai-sampai dikenal bahwasanya hadis yang diriwayatkan menyendiri oleh Ibnu Majah itu seringnya dhaif. Dha'ifan ghaliban, seringnya kebanyakannya dhaif. Bisa dipahami ya? Jadi kalau Ibnu Majah mengeluarkan sendirian riwayat Ibnu Majah itu seringnya dhaif. Seringnya apa? Dhaif. Paham ya? Naam. Illa, hanya saja Anal Hafidz Ibnu Hajar qala. Nah, hanya saja di sana ada Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan laisal amru fi dzalik ala itlaqihi bistiqra'i. Kata Al Hafidz Ibnu Hajar, perkaranya enggak seperti itu. Perhatikan ya. Perkaranya enggak seperti itu secara mutlak berdasarkan istiqra'. Ya pasti berdasarkan pengecekan dan penelitianku. Istiqra' itu pengecekan dan penelitian. Jadi kata beliau, berdasarkan pengecekanku dan penelitianku, perkaranya itu enggak secara mutlak. Jadi enggak semua yang diriwayatkan Ibnu Majah itu dhaif, enggak semuanya. Cuman kebanyakannya. Paham? Jadi kebanyakannya kalau riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Majah sendirian itu seringnya dhaif, seringnya. Tapi enggak semuanya ya. Seringnya dhaif tapi tidak semuanya. Tapi tidak semuanya. Seringnya dhaif tapi tidak semuanya. Na'am barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya Sunan Ibnu Majah ini tingkatannya lebih rendah daripada sunan-sunan yang ada. Bisa dipahami ya? Naam, kata Al-Hafidz wa fil jumlah fa fihi ahadits katsirah munkarah. Lihat ini. Secara global, jumlahnya global. Secara global di dalamnya terdapat hadis-hadis yang banyak dan mungkar. Secara global di dalamnya terdapat hadis-hadis yang banyak dan mungkar. Ini secara globalnya. Wallahul musta'an, kata beliau. Wallahul musta'an. Jadi tidak mengharuskan semuanya mungkar, tidak mengharuskan semuanya dhaif, cuma secara global. Secara global hadis-hadis dalam Sunan Ibnu Majah itu mungkarah, tapi enggak semuanya. Tidak semuanya. Wa qala Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, fihi manakir. Di dalamnya ada hadis-hadis mungkar. Manakir itu jamak mungkar. Di dalamnya ada hadis-hadis mungkar. Wa qalilun minal mawdu'at, dan ada juga sedikit hadis palsu. Mungkar ada, tapi ada juga yang palsu sedikit, maudhu'an palsu. Ya kan? Hadis yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis maudhu', ya kan? Wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Itu. Hadis maudhu', hadis palsu. Nah, ini penjelasan Imam Dzahabi bagus juga. Makanya kalau orang-orang al-muhaqqiqun itu kalau mentahqiq itu seringnya diurutkan. Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah sering diakhirkan seringnya. Karena apa? Sudah kita lewati tadi. Ternyata kata Imam Dzahabi di dalamnya banyak hadis-hadis mungkar, bahkan ada hadis yang palsu sedikit. Sudah pahami ya? Beda sama Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu jelas, enggak usah nanya lagi sudah. Bahkan ada ulama yang barakallahu fik mengumpulkan jadi satu kitab, namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu kitab yang di dalamnya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim, Syaikhan, muttafaqun alaih. Jadi dulu ketika di Damaj, ikhwah kita, saudara kita yang punya kemampuan hafalan luar biasa, masya Allah, anak bukan termasuk di antaranya ya. Di sana masya Allah, hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hafal ya. Nah, nambah lagi hafal Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan. Tapi kalau hafalannya minim, sederhana, yang dihafal ya paling-paling Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin. Tapi kalau yang hafal luar biasa tadi, masya Allah, Lu'lu' wal Marjan satu jilid dihafal, Sahih Bukhari dihafal, Sahih Muslim dihafal, Al-Quran dihafal ya. Tapi yang jadi tolak ukur bukan hafalannya banyak, istiqomah atau enggak orangnya. Paham ya? Nah,
Ternyata orangnya sekarang bersama orang-orang hizbiyin waliyadzubillah. Luar biasa hafalannya. Duduk satu kali duduk itu hafal 100 hadis. Enggak tak sebutkan namanya ya, orang Indonesia. Setoran lancar dia, enggak salah sama sekali. Masya Allah. Tapi qadarullah masyafa'al ya. Hidayah di tangan Allah Ta'ala. Sekarang dia bersama orang hizbiyin, bedak apa pakai YouTube. Dia dari ahli ruqyah. Ruqyah sana, ruqyah sini, ruqyah sana, ruqyah sini. Di foto, di video. Nah, nasallahu yahdiyah. Allahu musta'an. Maksudnya apa syahidnya barakallahu fiik? Kalau antum nanti punya kekuatan hafalan, ingin menggabungkan Bukhari Muslim, kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Namanya apa? Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu kitab berisikan hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Kalau tidak salah di maktabah-maktabah yang jualan kitab itu ada juga. Namanya kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Kalau antum mau mencari cetakan yang paling bagus, yang ditahqiq oleh Syekh Abu Amr Al-Hajuri. Syekh Abu Amr Al-Hajuri itu beliau punya tahqiq terhadap Al-Lu'lu' wal Marjan. Kalau tidak salah beliau sama Syekh Zaid Al-Wasabi. Naam. Itu kitabnya bagus sekali itu, Al-Lu'lu' wal Marjan. Itu di dalamnya antum hafal muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Naam. Kita lihat sini biar tambah jelas. Faedah berikutnya, qala Suyuti, berkata al-Imam Suyuti, innahu tafarrada bi ikhrajil hadis an rijal muttahamin bil kadzib. Lihat ini. Bahwasanya Imam Ibnu Majah tafarrada, menyendiri, bi ikhrajil hadis, menyendiri dengan mengeluarkan atau meriwayatkan hadis. Ikhraj itu mengeluarkan atau meriwayatkan hadis, an rijalin, dari perawi-perawi yang muttahamin bil kadzib, yang tertuduh dusta. Jadi bukan perawi yang thiqah ya, yang beliau keluarkan di dalam sunannya itu ternyata kebanyakannya dari apa? Perawi-perawi yang muttaham bil kadzib, perawi-perawi yang tertuduh dengan dusta. Na'am barakallahu fi. Wasaraqatul kutub, wasaraqatul ahadis, dan perawi-perawi yang apa? Yang suka mencuri hadis. Kok dicuri hadis? Bisa ahli hadis terdahulu, ahli hadis zaman waktu itu ada juga orang-orang yang suka mencuri hadis. Jadi dia enggak mengambil langsung gurunya, mungkin dia bagaimana caranya dia ngambil catatannya, dia ambil salin sama dia. Setelah dia salin, dia nyampaikan hadis, haddatsana fulan bin fulan. Padahal dia ngambil, mencuri hadis, maksudnya gitu. Bisa dipahami ya? Kalau zaman dahulu yang curi hadis, zaman dahulu. Yang dirampok, yang dibegal hadis. Kalau zaman sekarang yang curi uang, harta, yang rampok ya harta. Kisah yang antum sudah lalui kan, salah seorang menjadi seorang imam, awal mulanya begal seorang imam. Siapa yang ingat itu? Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam, Amirul Mukminin hadis. Suatu ketika beliau berjalan dibegal. Yang dibegal apa? Hadis. Imam siapa itu? Yang sudah kita latih berkali-kali. Antum? Al-Imam Al-Qa'nabi. Ma'rufnya dikenal Imam Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi datang, maksa dia minta hadis, sampaikan kepada aku hadis, suatu hadis. Enggak mau, lama-lama dipaksa, dibegal. Akhirnya beliau menyampaikan satu hadis, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, lakukan sesuka kamu. Tobat dia. Enggak lama kemudian taubat menjadi seorang imam. Masya Allah. Nah, itu masyhurnya kisahnya. Wallahu alam untuk sahihnya atau tidak, itu masyhurnya kisahnya seperti itu. Al-Imam Al-Qa'nabi suatu ketika menghadang Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam, Amirul Mukminin hadis. Nah, pas lagi ada perjalanan dihadang, dimintai hadis, tapi paksa. Akhirnya beliau menyebutkan haddatsana fulan, haddatsana alana, sampai hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya malu, perbuatlah sesuka kamu. Itu hadis itu. Sampaikan kepada Imam Qa'nabi. Mungkin berpikir juga kan, tobat. Masya Allah. Nah, di zaman dahulu orang kalau mencuri hadis, begal pun begal hadis. Zaman sekarang uang yang mereka curi, yang mereka begal uang. Nah, kata beliau, wa ba'du tilkal hadis la tu'raf illa min jihatim. Dan sebagian hadis-hadis yang ada dalam Sunan Ibnu Majah tidak dikenal kecuali apa? Muncul dari para perawi tadi, dari sisi mereka itu para perawi yang tertuduh dengan dusta, para perawi yang dikenal dengan apa? Pencuri hadis. Nah, seperti itu.
Kalau zaman sekarang pernah disebutkan oleh Syekh Yahya waktu itu, barakallahu fiik, banyak dikenal dengan Saraqatul Kutub, Saraqah al-Kutub, yaitu para pencuri kitab. Para pencuri kitab maksudnya bagaimana? Maksudnya, nah barakallahu fiik, maksudnya kitab itu karya orang lain, dia ambil karyanya, kemudian dia kasih judul. Dia ambil kemudian dia kasih judul. Padahal kitab itu bukan karya dia. Bisa dipahami nggak? Misalkan ada artikel karya si A, nah si B ini ngambil tulisan dalam artikel si A tadi, ya kan, dibukukan jadi kitab atas nama si B. Berarti mencuri kitab namanya, mencuri artikel, mencuri karya orang lain. Ini dikenal dalam apa? Dalam hadis, atasyabbu' bima lam yu'ta, berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang dia nggak punya. Nggak boleh ya. Nah, kalau antum ngarang suatu kitab atau karya, sebutan sumbernya biar orang tahu, rujukannya tahu. Nah, jangan hanya mengambil artikel orang lain kemudian di atas namakan dia. Itu jangan, berbahaya. Kita lihat wa aktsaru ahaditsi qad syarakahu fi ikhrajiha ashabul kutub sittah kulluhum. Ashabul kutub sittah kulluhum. Kebanyakan hadis-hadis dalam Sunan Ibnu Majah telah bersamaan atau berserikat mengeluarkannya. Siapa yang berserikat? Para pemilik kitab sittah, mereka semuanya. Au ba'dhum, atau sebagian mereka. Bisa dipahami ya? Jadi hadis yang dalam Sunan Ibnu Majah, ashabus sittah, ashabul kutub sittah itu semuanya atau kebanyakannya juga meriwayatkannya. Paham? Juga meriwayatkan. Wan farada anhum bitis'atin wa salasin wa salatimi'ah wa alf hadis. Lihat ini. Dan Imam Ibnu Majah menyendiri dari mereka dengan suatu riwayat jumlahnya 1339 hadis. Bisa dipahami ya? Hadis yang dimasukkan dalam Sunan Ibnu Majah itu hampir semuanya para imam pemilik Al-Kutub Sittah itu mengeluarkan juga. Ada jumlah 1339 hadis. Itu Imam Ibnu Majah menyendiri dengan riwayat tersebut. Naam. Kama haqqaqa dzalik al-Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah taala. Sebagaimana yang telah ditetapkan dan diteliti oleh Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ini dikenal suka mentakik hadis ya. Tapi masyhurnya, ma'rufnya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah, tapi bagus tahqiqnya. Naam. Bisa dipahami? Kesimpulannya, Sunan Ibnu Majah, naam, kitab hadis yang bagus juga. Hanya saja tingkatannya, kedudukannya itu dia yang paling bawah dari kitab-kitab Sunan yang ada. Mafhum? Dari Ashabus Sunan tadi itu Ibnu Majah tingkatannya yang paling bawah. Disebutkan yang nomor 6 kan dari kitab-kitab tadi itu. Naam. Yang terakhir perhatikan Ibnu Majah. Siapa Imam Ibnu Majah? Kata beliau, huwa Abu Abdullah, dihafalkan, dikondisikan ini, Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ibnu Majah, bilha as-sakinah, Majah, haknya disukun, wa yuqal bita, ada juga yang nulis dengan ta, Majah tapi pakai ta marbutah. Paham ya? Tapi masyhurnya tanpa ta, Ibnu Majah pakai hak itu ya. Naam. Nanti kalau antum ditanya siapa nama Imam Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, cukup. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, cukup. Paham? Nah, berarti sudah antum kenal ashab kutubus sittah, ashab al-ummahatus sitt, sudah antum hafal semuanya, sudah antum melewati semuanya. Kata beliau, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Ar-Rib'i maulahum Al-Qazwini. Mulida fi Qazwain. Beliau dilahirkan di suatu tempat namanya Qazwain min Irak, di daerah Irak sana. Sanah pada tahun 209 Hijriah. Tahun berapa? 209 Hijriah.
Wartahala fi talabil hadis, beliau rehlah, pergi jauh mencari ilmu hadis, ila Rai, nama tempat, wal Basrah, nama tempat, wal Kufah, wa Baghdad, wa Syam, wa Mesir, wal Hijaz. Masya Allah, banyak juga tempatnya ya, beliau rehlah. Wa akhadha an katsir min ahliha, dan beliau mengambil banyak dari penduduk negeri tersebut. Ini imam terdahulu. Itu mereka kalau rehlah pergi jauh, itu kadangkala bukan buahnya hadis yang dia inginkan. Kadang cuma satu hadis, bayangkan itu, rehlah. Ada kabar bahwasanya terdengar di Syam, Imam fulan ingin menyampaikan hadis, satu aja, didatangi 3 hari 3 malam. Paham ya? Nah, didatangi walaupun saya perjalanan kurang lebih sebulan misalkan, dalam rangka mendapatkan satu hadis. Makanya Al-Imam Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau sampai menyatakan apa? Man akhadal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu langsung buahnya langsung itu hilang pula semuanya. Paham ya? Yang ngambil ilmu buahnya langsung, enggak bertahap, itu akan hilang semuanya juga. Wa inna ma kunna natlubul hadits wa inna ma kunna natlubul hadits fil yaum wa inna ma kunna natlubul ilma fil yaum hadits aw haditsain atau kama qala Allah Ta'ala. Semakna itu ya. Hanya saja dahulu kami ketika mencari ilmu dalam sehari cuma 1 hadis 2 hadis. Sehari 1 hadis 2 hadis. Itu para imam terdahulu. Tapi mereka apa? Hafalkan. Mereka hafalkan, mereka pahami, mereka amalkan. Nah, syahidnya di situ barakallahu fiik. Jadi orang kalau belajar itu bertahap. Gak mungkin dia langsung sekali duduk semua ilmu dia ambil, gak mungkin. Bertahap. Nah, bertahap sedikit demi sedikit. Sabar dalam mencari ilmu dan sabar dalam mencari hadis. Bahkan dinukilkan bagaimana perjuangan para ulama terdahulu. Mereka ketika duduk dalam rangka mencari ilmu hadis berapa tahun? Kurang lebihnya yang mereka lebih masyhur, dikenal, akhirnya menjadi seorang imam. Berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Seperti siapa kemarin kisahnya yang anak ulang-ulang berkali-kali itu? Seperti siapa kisahnya kemarin? Abdullah, ingat ya antum Abdullah? Yang duduk 20 tahun, seorang imam. Namanya harum, dinukilkan dalam sahihain. Haddatsana fulan bin fulan. Siapa Abdullah? Abdullah. Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar. Naam. Muhammad Bashar, beliau duduk bermajelis ilmu dengan seorang imam, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan 20 tahun. 20 tahun. Nah, waktu itu beliau kisahnya pengennya mau duduk, mau pergi rehlah, tapi ibunya melarang. Dia mau pergi rehlah mencari ilmu, ibunya melarang. Tapi karena di kampungnya juga ada seorang imam, di kampungnya itu ada seorang imam, beliau taat dengan ibunya. Sampai muncul lafaz yang sering diulang-ulang para ulama, penukilan tersebut, aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Artinya apa? Aku sebenarnya ingin pergi rehlah cari ilmu jauh, ninggalkan kampung, tapi ibuku melarangku. Ibunya melarang. Tapi di kampungnya ada seorang imam. Kemudian aku mentaatinya dan akhirnya aku diberkahi ilmunya. Siapa? Guru beliau yang di kampung tersebut, beliau bermulazamah 20 tahun kurang lebihnya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, itu gurunya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Nah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu guru beliau sampai beliau mendapat gelar apa? Muhammad Bashar Bundar. Bundar itu artinya wasi'ul ilm, luas ilmunya. Bundar itu artinya wasi'ul ilm, luas ilmunya. Nah, karena apa? Karena bukan sembarangan, setahun 2 tahun, 20 tahun duduk di majelis gurunya tadi itu, bermulazamah
Berapa tahun Hizam? 20 tahun Hizam. Bukan sebulan 2 bulan. Paham ya? 20 tahun menurut Imam haddatsana Muhammad bin Bashar. Sering antum dengar itu. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Imam. Nah, masyhur. Kita lihat barakallahu fiik. Tuwaffiya sanah, beliau meninggal bertahun 273 Hijriah. An 64 sanah. Usia beliau 64 tahun. Lahu adadun min at-tasanif an-nafi'ah, beliau punya karya-karya yang banyak bermanfaat. Rahimahullah wajzahu 'anil muslimina khaira. Semoga Allah telah merahmati beliau dan semoga Allah taala membalasi kebaikan beliau terhadap kaum muslimin dengan suatu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.